Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini akan membahas sekilas sejarah tentang kongregasi SWD. Sejarah singkat kongregasi SWD, visi misi dan spiritualitas. Serikat Sabda Allah atau SWD didirikan pada tanggal 8 September tahun 1875 di Belanda oleh Santo Arnoldus Jansen. Santo Arnoldus Jansen yang lahir pada tanggal 5 November tahun 1837 di Jerman dan ditabiskan imam pada tahun 1861. Santo Arnoldus Jansen adalah seorang imam projo dari Keuskupan Münster yang mendirikan 3 kongregasi misi, dan pada tahun 1875 ia mendirikan sebuah rumah misi di Stiel, perbatasan Belanda-Jerman yang sekarang menjadi rumah atau biara induk SWD atau yang lebih akrab dikenal Serikat Sabda Allah. Sebuah serikat biarawan misioner yang beranggotakan imam dan bruder dan menyusul pada tanggal 8 Desember tahun 1889 di Stiel. Ia mendirikan Serikat Biarawati Abdi-Abdi Roh Kudus atau SSPS. Dan di kota yang sama pada tanggal 8 Desember tahun 1896, ia mendirikan Serikat Biarawati Abdi-Abdi Roh Kudus Penyembahan Abadi atau SSPS AP. Adapun visi SWD adalah mengambil bagian dalam misi Allah untuk membangun kerajaan Allah dalam misi sebagai dialog profetis yang menjangkau semua orang dengan penuh cinta dan penghargaan terhadap martabat manusia dan mengupayakan keadilan dan perdamaian bagi semua orang. Sedangkan misinya adalah yang pertama, mengupayakan perwujudan kerajaan Allah dalam semangat dialog dengan prioritas 4 partner dialog, yaitu dialog dengan orang miskin dan terpinggirkan, dialog dengan orang dari berbagai budaya lain, dialog dengan orang dari berbagai agama lain, dialog dengan para pencari iman dan penganut ideologi sekuler. Poin 2, memberi warna pada misi sebagai dialog dalam koridor matra-matra khas SWD, yaitu kitab suci, komunikasi, animasi misi, serta keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Serikat Sabda Allah memiliki spiritualitas khusus warisan dari Arnoldus Jansen sebagai semangat dasar dan sumber kekuatan dalam menjalankan seluruh karya misinya. Spiritualitas SWD meliputi yang pertama, spiritualitas triniter atau kasih kepada Allah Tritunggal menjadi dasar hidup dan kekuatan bagi kerasulan SWD. Inilah saripati dari kekuatan guna membantu semua orang dan anggotanya untuk memperoleh pemenuhan martabat manusia, yakni dalam mengambil bagian dalam hidup komunitas Allah Tritunggal, dalam hubungan yang mesra dengan semua manusia dalam Allah Tritunggal. Hal ini diwujudkan dalam semangat hidup berkomunitas, persaudaraan dan internasionalitas. Yang kedua, spiritualitas misioner. Sebagaimana Bapa mengutus Putra dan Bapa serta Putra mengutus Roh Kudus, demikian juga Serikat Sabda Allah mengambil bagian dalam tugas perutusan, mewartakan Sabda Allah sebagai seorang misionaris. Dan yang ketiga, spiritualitas passing over, di mana setiap misionaris rela dan berani untuk meninggalkan kemapanan diri yang eksklusif dengan orang dan budaya lain dalam melaksanakan karya misionernya. Di Stiel, Jerman, Santo Arnoldus Jansen membentuk tenaga-tenaga imam, bruder, dan suster untuk karya misi, yang menjadi latar belakang didirikannya persekutuan misioner itu. Selain keterbukaan Santo Arnoldus Jansen kepada Roh Kudus menjawabi kebutuhan bangsa lain, ia pun tanggap pada situasi bangsa sendiri yang belum punya kontribusi pada pembinaan kader bagi tanah misi.
Upayanya untuk mengirim misionaris ke tanah misi dirangkum dalam semboyangnya yang berbunyi, "Di hadapan terang sabda Allah dan roh pemberi karunia, lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak berimam, dan semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia." Sasaran misi pertama SWD adalah Cina. Pada tanggal 2 Maret tahun 1879, Pater Joseph Reina de Metz diutus sebagai misionaris SWD pertama ke Puoli, Shantung Selatan, Cina. Santo Arnoldus Jansen juga mengutus hampir 800 orang tenaga misionaris ke daerah-daerah misi seperti Togo, Papua Nugini, Jepang, Filipina, Argentina, Brasil, Chili, dan Amerika Utara. Pada saat Arnoldus Jansen wafat pada tanggal 15 Januari tahun 1909, serikat-serikat misi yang didirikannya mencatat anggota sebanyak 430 imam, 660 bruder, 236 mahasiswa biarawan, dan hampir 600 suster SSPS misionaris aktif, dan 35 suster SSPS adorasi abadi. Dan pada dewasa ini, SWD telah merentangkan sayapnya ke 5 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan kini sudah bekerja di 66 negara. Yang kedua, sejarah SWD di Indonesia. Yang pertama, konteks awal misi di Indonesia. Pada tahun 1913, para misionaris SWD mengambil alih daerah misi yang pada waktu itu disebut Kepulauan Sunda Kecil, mulai dari Bali sampai ke bagian barat Pulau Timor, dan para pater Jesuit menyerahkan seluruhnya kepada SWD kecuali Pulau Flores yang ingin dipertahankan terus sebagai wilayah kerja mereka. Tetapi dalam tahun 1914, dengan berat hati, Flores diserahkan juga kepada SWD. Ketiga misionaris SWD pertama yang datang ke wilayah misi ini, yang waktu itu termasuk wilayah jajahan Hindia Belanda, yaitu Pater Petrus Noyen yang datang dari Cina, Pater Arnoldus Westralen dari Togo, dan Pater Franciscus de Lange dari Amerika Serikat, dan ketiganya warga negara Belanda. 2 orang Jerman datang bergabung dengan mereka, kemudian menyusul seorang bruder Jerman dan 2 orang bruder dari Belanda. Salah seorang dari keduanya itu datang dari Papua Nugini. Dengan demikian, SWD dengan latar belakang misioner yang sama sekali berlainan, ditugaskan memulai karya misi baru di negeri ini. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan kearifan yang tinggi dan pandangan jauh ke depan, Monsignor Petrus Noyen, Prefek Apostolis Kepulauan Sunda Kecil, memilih Ende sebagai pusat misi. Ia memindahkan kedudukannya dan juga pusat misi dari timur ke wilayah Dona Ende Flores. Dari sinilah Monsignor Noyen mengendalikan seluruh kegiatan misi SWD di Indonesia. Monsignor Noyen meninggal pada tahun 1921 ketika sedang mengikuti Kapitel Jenderal di Stiel. Beliau digantikan oleh Monsignor Westralen yang mampu memperluas wilayah misi lebih jauh lagi dengan bantuan tenaga-tenaga misionaris baru. Beliau meninggal dunia akibat kecelakaan mobil sesudah bertugas 10 tahun sebagai vikaris apostolik, dan sebagai penggantinya diangkatlah Pater Henricus Leven SWD yang memimpin wilayah misi ini dari tahun 1933 sampai tahun 1951 ketika Flores sudah menjadi 3 keuskupan. Dalam waktu yang begitu singkat, di bawah asuhan imam-imam SWD, gereja bertumbuh dengan cepat. Pertumbuhan dan perkembangan misi tersebut tentu saja tidak terlepas dari rintisan awal dari warisan para imam Jesuit, terutama melalui sekolah-sekolah. Melalui sekolah-sekolah inilah gereja berkembang, dan pada tahun 1941,
uskup mentahbiskan 2 orang imam pribumi pertama. Keduanya anggota SWD dan tahun 1942 sampai 1943, 3 orang lagi ditahbiskan menjadi imam. Yang kedua, karya khas SWD. Misi SWD di Nusa Tenggara yang meliputi wilayah Flores, Timor, dan Bali berkembang sesuai dengan karisma serikat. Selain menangani pastoral parokial yang didukung dengan karya-karya khas SWD seperti kitab suci, animasi misi, GPIC, komunikasi, dan kategorial yang meliputi kaum muda dan keluarga, SWD pun mengembangkan kerasulan media dengan didukung percetakan Arnoldus Ende yang didirikan pada tahun 1926. Banyak buku yang dihasilkan dari percetakan Arnoldus seperti kitab suci, buku katekismus Katolik, buku doa, seri dokumen gereja, buku nyanyian, buku misa, buku ofisi, buku pelajaran agama, majalah kunang-kunang, dan dian. SWD juga berkarya di dunia pendidikan dengan membangun beberapa seminari menengah seperti Seminari Mataloko, Seminari Hokeng, Seminari Kisol, Seminari Labuan Bajo, Seminari Lalian, dan Seminari Tuka, yang kemudian semuanya diserahkan kepada keuskupan. Sedangkan sekolah-sekolah yang dibangun dan tetap dikelola sebagai milik SWD yaitu SMA Suradikara Ende, STM Larantuka Flores Timur, STM Nenuk Wilayah Timur, SMP dan SMA Arnoldus di Labuan Bajo, Sekolah Soverdi di wilayah Bali. SWD juga memprakarsai berdirinya Universitas Widya Mandira Kupang dengan dukungan para uskup se-Nusa Tenggara dan beberapa awam Katolik. Di samping berkarya di bidang pendidikan formal, SWD juga berkarya di bidang pendidikan non-formal dengan mendirikan perbengkelan kayu dan besi untuk mendidik para pemuda kampung menjadi tukang. Selama dalam pembinaan, para siswa pertukangan pun mendapat pendidikan dasar katekese, liturgi dasar, kitab suci, sehingga setelah tamat dan kembali ke kampung-kampung, mereka dapat menjadi kader penggerak umat basis. Yang ketiga, mengembangkan sayap ke keuskupan lain. Setelah 40 tahun SWD berkarya pada 6 keuskupan di Nusa Tenggara, ada permintaan dari berbagai keuskupan lain untuk memenuhi permintaan-permintaan ini. Keempat provinsi SWD di Indonesia yakni Ende, Ruteng, Timor, dan Jawa senantiasa bersedia mengirim anggotanya atas persetujuan Dewan Jenderal SWD di Roma. Permintaan untuk para misionaris SWD Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Permintaan yang begitu banyak ternyata berimbang dengan jumlah panggilan menjadi anggota SWD, yakni frater dan bruder. Perkembangan ini didukung oleh 6 seminari, yakni seminari menengah yang ada di wilayah Timor, yaitu Seminari Lalian, dan di wilayah Flores yakni Seminari Mataloko, Seminari Hokeng, Seminari Kisol, dan Seminari Labuan Bajo. Calon frater dan bruder SWD mula-mula dibimbing di novisiat Kubu di wilayah Manggarai dan novisiat Nenuk di wilayah Timor. Setelah itu yang frater melanjutkan studinya di STFT Ladalero di Momere Flores, sedangkan yang calon bruder melanjutkan pembinaan di Ende sebelum mengambil spesialisasi tertentu di perguruan tinggi. Pada tahun 1979, SWD mulai membuka novisiat di Batu Malang. Dengan adanya novisiat dan seminari tinggi SWD di Jawa ini, banyak calon pun datang dari Jawa, Sumatera, Nias, dan Kalimantan. Para calon ini dibimbing di Postulat Malang dan novisiat Batu sebelum melanjutkan studinya di STF Malang. Bertambahnya calon seminaris, baik di Seminari Tinggi Ladalero maupun Seminari Tinggi Malang,
memungkinkan jumlah tabisan imam dan kaul kekal bruder semakin banyak. Oleh karena itu, sampai saat ini, SWD sudah melayani hampir di semua pulau di dalam negeri, kecuali di wilayah Sulawesi. SWD Indonesia juga telah mengirim sekitar 350 misionaris ke wilayah Afrika, Amerika Latin, Australia, Amerika, Eropa, Jepang, Filipina, Taiwan, Hong Kong, Papua Nugini, Thailand, Timor Leste, dan sebagainya. Demikian sekilas sejarah tentang SWD. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.